Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina dengan NPM 211002009 dari kelas C jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai halal dalam hadis. Pada dasarnya, setiap muslim mesti memperhatikan segala yang dikonsumsi dan digunakannya, apakah halal atau haram. Al-Quran dan hadis telah memberi tuntunan dan memerintahkan untuk mengonsumsi atau menggunakan produk yang halal. Nabi Muhammad SAW telah membimbing dan mengingatkan umatnya untuk selalu memperhatikan apa yang dikonsumsi. Sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis secara gamblang menjelaskan makanan halal meliputi makanan yang tidak memberikan mudarat, kemudian tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah, hewan ternak, hewan yang hidup di air, dan hewan hasil buruan dari hutan, termasuk ikan, belalang, dan segala yang tidak menjijikan. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW tentang konsumsi atau penggunaan produk halal. Hadis yang pertama, di mana Nabi memberikan penjelasan tentang batasan halal dan haram. Salah satunya yang paling populer adalah hadis Nabi dari Nu'man bin Bashir. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat atau samar." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 50 dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan tentang karakteristik perkara halal dan haram dalam Islam, bahwa halal dan haram sudah jelas kriterianya, sedangkan sesuatu yang ada di antara keduanya adalah perkara syubhat atau tidak jelas atau samar-samar. Nabi dalam lanjutan hadis ini memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan perkara syubhat tersebut karena orang yang terjatuh pada perkara syubhat dikhawatirkan akan terjatuh pada perkara yang haram. Halal dan haram juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran secara global, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diceritakan dari Salman. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mentega, keju, dan alfira atau sejenis baju dari kulit. Beliau lalu menjawab, halal adalah sesuatu yang telah Allah halalkan dalam kitabnya, dan haram adalah sesuatu yang telah Allah haramkan dalam kitabnya. Adapun yang Allah diamkan, maka itu adalah sesuatu yang Allah maafkan. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis nomor 1648 dalam Sunan Al-Tirmizi. Hadis tersebut menjadi penguat tentang perkara halal yang dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti binatang ternak, tumbuhan, dan binatang di lautan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak dibahas dalam Al-Quran, maka hukumnya dimakful atau dimaafkan. Akan tetapi, benang merah yang perlu digarisbawahi adalah adanya akad dalam dimensi hubungan manusia dengan Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan hubungan manusia dengan sesama, serta manusia dengan ciptaan Allah sebagaimana disebutkan di awal. Namun dalam beberapa kesempatan, Nabi juga menjelaskan beberapa pengecualian. Misalnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, disebutkan bahwa Allah mengharamkan bangkai dan darah. Nabi menjelaskan bahwa ada dua jenis bangkai dan darah yang halal dikonsumsi. Sebagaimana dalam hadis yang diceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan bagi kita, yaitu dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai maksudnya yaitu ikan dan belalang, sedangkan dua darah maksudnya adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad nomor 5465 dalam Musnad Ahmad. Dalam hadis lain juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang kehalalan bangkai ikan
dan kesucian air laut dan seluruh isinya, sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW mengenai air laut. Beliau bersabda, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Hadis riwayat Al-Nasai, hadis nomor 4275 dalam Sunan Al-Nasai. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa di akhir zaman akan ada sekelompok orang yang tidak lagi memperhatikan soal halal dan haram. Padahal memakai dan mengkonsumsi barang yang halal adalah perintah agama. Sedangkan sebaliknya, memakai dan mengkonsumsi barang haram dilarang oleh agama. Sebagaimana dalam hadis yang diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya, apakah dari barang halal ataukah haram." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1918 dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua tentang betapa pentingnya umat Islam untuk memperhatikan yang halal dan yang haram jauh-jauh hari. Nabi memperingatkan soal halal haram ini. Di samping itu, Nabi pernah menyatakan bahwa mencari perkara halal itu adalah wajib bagi setiap muslim, sebagaimana disinggung dalam hadis diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Mencari perkara halal itu wajib bagi setiap orang Islam." Hadis riwayat At-Tabrani, hadis nomor 2849 dalam Mu'jam Al-Awsat. Maka dapat kita cermati bahwa hadis tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam bahwa mencari, mendeteksi, dan mengkonsumsi barang halal adalah perintah dan syariat agama dan bernilai ibadah bagi siapa saja yang melakukannya. Dari beberapa hadis yang sudah disebutkan, maka kita tarik kesimpulan. Yang pertama, setiap muslim diwajibkan memperhatikan makanan dan produk yang mereka konsumsi serta gunakan untuk memastikan bahwa itu adalah halal. Yang kedua, Al-Quran dan Al-Hadis memberikan pedoman dan perintah yang jelas untuk mengonsumsi atau menggunakan produk yang halal. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW telah memberikan bimbingan dan mengingatkan umatnya untuk selalu memperhatikan apa yang mereka konsumsi. Yang keempat, konsep makanan halal dalam Islam mencakup makanan yang tidak membahayakan, tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah, seperti hewan ternak, hewan yang hidup di air, dan hewan hasil buruan dan hutan, termasuk ikan, belalang, dan segala yang tidak menjijikan. Poin kelima, peringatan kepada kita bahwa pada suatu saat akan datang masa di mana beberapa orang tidak akan lagi peduli apakah barang yang mereka dapatkan itu halal atau haram. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali makanan yang ada di sekitar kita, namun belum tentu makanan tersebut halal dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk memakan apapun yang haram dan memabukkan. Hal tersebut wajib diketahui terlebih dahulu halal atau tidak sebelum dikonsumsi. Sebelum itu, kita juga harus mengenal terlebih dahulu mengenai makanan halal. Dalam Islam, makanan halal adalah barang yang diperuntukkan untuk dimakan atau diminum manusia dan serta bahan yang dikelolanya. Adapun beberapa akibat jika mengkonsumsi makanan dan minuman haram, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, baik di dunia maupun di akhirat tidak ada keberkahan dalam dirinya. Yang ketiga, akan membentuk sifat-sifat syaitoniyah seperti suka marah, berbohong, dan berkhianat. Kemudian susah menerima ilmu kebenaran, dan yang terakhir, badan tidak sehat sehingga mudah terkena penyakit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.